Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat as-sa'imuna was-sa'imat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was-samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari yang ke-22 ini masih diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk menikmati hari-hari indah di bulan Ramadan. Tentu harapan kita bercampur dengan rasa takut, berharap besar kepada Allah yang Maha Besar untuk menerima yang telah lalu dan memberikannya dengan pahala yang besar. Rasa takut, jangan-jangan di sana ada kekurangan, dan itu pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni, khususnya yang tidak disengaja atau yang kita segera kembali dan memperbaiki. Semoga hari-hari yang akan datang kita semakin bersemangat berjuang, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam bila masuk 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh dan lebih berusaha menghidupkan malam-malamnya, seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, dalam rangka mendapatkan kesempatan yang sangat monumental, yaitu Lailatul Qadar. Andainya seseorang diberikan kepadanya beberapa kunci, lalu dikatakan kepadanya di antara kunci-kunci ini ada kunci gudang penyimpanan emas, dan waktu untuk memilih atau mengambil itu tidak banyak, maka orang yang cerdas akan mengambil semua kunci itu. Akan mengambil semua kunci itu, karena waktunya sangat terbatas. Dan pasti bila diambil seluruh anak kunci tersebut, dia pasti akan mendapatkan gudang emas tersebut. Tapi orang yang kurang cerdas akan memilih dulu sampai waktunya habis, dan ternyata pilihannya mungkin tidak tepat. Ini adalah analogi yang pas untuk mengejar Lailatul Qadar, yaitu dengan menghidupkan semua malamnya. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, siapa beliau? Adalah orang yang maksum, orang yang patut dijadikan teladan dan ikutan, yang mendapatkan ampunan dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa menghiasi majlis-majlis kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut kepadanya dengan cinta yang jujur dan mendalam kepadanya, yang menyebabkan
semua amalan itu terasa ringan bila dikaitkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita ingin bergabung dengannya, berada di bawah bendera dan barisannya. Mudah-mudahan cinta itu mengantar kepada pertemuan dengannya di tepi telaga dan kita diterima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain, dikala turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu atas nikmat ini, wastaghfirhu, dan banyaklah mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul subhanakallahumma rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya senantiasa doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Menyambung pembahasan kita tentang daripada Siyamu Ramadan adalah ampunan dosa, pembersihan catatan-catatan kita, pemutihan hutang-hutang kita. Nah, kita lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya di malam-malam atau di hari-hari yang tersisa ini adalah menjadi aib besar bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala setiap malam mengumumkan ada saja hamba yang dibebaskan dari neraka, ada saja hamba yang diampuni dosa-dosanya. Nah, adalah aib bagi kita di saat pengumuman tersebut selama 30 malam ini. Dan khususnya di 10 malam terakhir ini, ternyata nama kita tidak ada yang termasuk daftar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di mana kita? Seharusnya di musim pengampunan seperti ini kita harus mengajukan proposal, memasukkan permohonan agar kita tercatat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan. Maka datanglah amalan at-taubah seperti yang kita sebutkan dalam pelajaran sebelumnya, bahwasanya taubat itu bukan pekerjaan orang-orang biasa. Taubat itu adalah amalan orang-orang mulia. Allah menceritakan tentang para nabinya alaihimussalam, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu bertaubat kepada Allah setiap selesai melaksanakan suatu amalan besar, amal saleh. Berarti taubat tidak menunggu kita untuk berbuat maksiat dulu, karena tidak satu pun kita kecuali memiliki maksiat.
Tidak satu pun kita kecuali memiliki dosa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, taubat adalah amalan orang-orang yang mulia. Amalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan salah satu buktinya nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat turun ayat ini kepadanya, maka beliau tidak pernah meninggalkan dalam solatnya kecuali membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yaitu dalam rukuk dan sujudnya. Allahu Akbar. Dan tentu saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, doa ini adalah harus menjadi andalan kita dalam solat-solat kita. Maka merugi orang yang ketika puasa tapi tidak solat. Betapa banyak orang yang tidak solat karena alasan puasa, atau memang dari asalnya tidak solat, apalagi ditambah dengan tidak puasa. Menunggu kapan? Kaum muslimin dan muslimat, ini kesempatan, mungkin kesempatan terakhir kita. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sebenarnya kapanpun dia dijemput oleh malaikat maut, kapanpun dia dipanggil kembali kepada Allah SWT, beliau adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya taubat itu adalah amalan yang utama dan mulia. Dalam Al-Quran, Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 117, Allah menceritakan tentang taubat yang diberikannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahum bihim raufur rahim. Ayat ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, menjelaskan kemuliaan taubat di sisi Allah SWT dan bagaimana jiwa para nabi yang mulia selalu bergantung dan terikat kepadanya, dan taubat mereka sesuai dengan yang layak bagi kedudukan mereka yang mulia. Berkata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, Ibnul Arabi bil alif wal lam, bukan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama al-Maliki, dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan, taubatun Nabi sallallahu alaihi wasallam radduhu min halatil ghaflati ila halatil zikr. Taubatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah kembalinya beliau dari keadaan lalai kepada keadaan ingat. Dia lupa atau sedikit lalai, lalu diingatkan Allah SWT. Wa taubatul muhajirin wal ansar ruju'uhum min halatil ma'siyati ila halatil ta'ah. Dan taubat yang Allah berikan kepada orang muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, adalah kembalinya mereka daripada maksiat kepada taat. Wa intiqaluhum min halatil kasali ila halatil nashat, dan berpindahnya mereka dari keadaan malas atau keadaan kurang semangat kepada keadaan rajin dan bersemangat. Wa khurujuhum an sifatil iqamati wa ta'awud ala halatis safari wal jihad, dan keluarnya mereka dari kebiasaan menetap kepada, atau kebiasaan menetap dan kebiasaan tidak musafir atau berjihad, ila halatis safari wal jihad, kepada keadaan senantiasa bepergian dan berjihad. Karena bepergian adalah salah satu daripada sebab diberikannya rahmat kepada kita,
sebab diberikannya doa yang mustajab kepada hamba-hambanya, sebab diampuninya dosa-dosa kita. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, taubatuhu alaihim an tadaraka qulubahum hatta la tazigh, yaitu taubat Allah yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu menjaga hati-hati mereka jangan sampai melenceng. Wa kadzalika sunnatul haqqi ma awliyaihi idza asyrafu 'ala al-'atab wa wattanu anfusahum 'ala al-halak. Begitulah sunnatullah yang maha hak bersama para walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, apabila mereka hampir berhenti dan binasa, amtara alaihim sahaibal judi fa ahya qulubahum, lalu Allah berikan kepada mereka hujan-hujan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada mereka kemudahan dan karunia-Nya sehingga hati mereka kembali dihidupkan olehnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berarti taubat itu adalah hayat, adalah kehidupan. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang makna taubatnya Nabi SAW. Tentang makna taubatnya Nabi SAW. Wat-taubatu innama takunu an syai'in yasduru minal abdi. Taubat tentunya terjadi karena sesuatu dosa yang lahir dari seorang hamba. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minal kaba'iri was-saghair. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam maksum, terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Fa'ajaba rahimahullah ta'ala, beliau menjawab rahimahullah, bi anna al-anbiya'a alaihim salawatullahi wa salamuhu ma'sumuna minal iqrari ala dzunubi kibari wa sigariha. Wa hum bima akhbara Allah bihi anhum min at-taubah yarfa'u darajatihim wa yu'azzimu hasanatihim fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Beliau menjawab bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam maksumuna, terjaga, maksum dari menyetujui perbuatan dosa semuanya, baik besar maupun kecil. Dan mereka sesuai yang Allah beritahukan, tentang berita mereka minat taubah, tentang taubat, yaitu biraf'i darajatihim, yaitu mengangkat derajat mereka, wa yu'azzimu hasanatihim, dan membesarkan kebaikan-kebaikan mereka. Fa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andai ada yang berkata bahwasanya kita tak ada dosa, kenapa bertobat? Maka kita katakan, kalau memang betul kita adalah orang yang bersih dari dosa-dosa besar, tapi pasti ada dosa kecil, tetapi taubat adalah menambah tingginya derajat dan menambah besarnya pahala kita. Kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya daripada dosa-dosa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu banyak mengucapkan doa seperti ini, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya, aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.
Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Imam Abu Dawud dalam As-Sunan, At-Tirmizi dalam As-Sunan dan disahihkannya, bahwa beliau mengatakan, inna kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid. Kami sering menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, yaqul rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Kami sering menghitung Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu majlis membaca rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat, maha pengampun. 100 kali dalam satu majlis. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, karena saya saja bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Ramadan adalah musimnya kita mengajukan permohonan ini. Kalaulah Nabi di hari-hari biasanya mengucapkan ini berkali-kali, bagaimana dengan kita yang banyak berdosa? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sendiri menyuruh kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian kepada Allah semuanya, hai orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan kemenangan. Subhanallah, berarti kaum muslimin, lambang atau salah satu prasyarat kesuksesan kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang yang tidak bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Orang yang tidak bertaubat kepada Allah adalah orang-orang yang zalim. Kenapa kaum muslimin dan muslimat? Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa bertaubat itu tak boleh ditunda dan mesti dilakukan selepas berbuat dosa. Wajib dilakukan alal faur, yaitu langsung dilakukan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam anna wujubat taubati zahirun bil akhbari wal ayat. Bahwasanya wajibnya bertaubat itu jelas dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Oleh itu berkata pula Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innal mubadarata ila taubati minadz zambi fardun alal fawri. Bahwasanya bertaubat dari dosa itu adalah fardu yang harus langsung dilaksanakan. Wala yajuzu ta'khiruha. Tidak boleh dilambatkan. Famata akharaha asabit ta'khir. Bila dia lambatkan, berarti dia menambah maksiat dengan melambatkan taubat. Fa idza taba min adz-dzambi baqi alaihi taubatun ukhra. Apabila dia bertaubat setelah melambatkan tadi, maka dia mesti bertobat pula kenapa terlambat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita sudah tahu ini, para berdosa sudah tahu ini, maka taubat itu kaum muslimin tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda.
Oleh itu kita memerlukan 3 syarat yang tersimpun dalam perkataan yang pertama, mesti berilmu. Yang kedua adalah halun, yaitu hal. Yang ketiga adalah fi'il, yaitu melaksanakan. Apa maksudnya? Bahwasanya orang tak mungkin bertobat kecuali dengan berilmu. Bahwasanya baik ilmu tentang itu tidak dibolehkan atau berdosa. Maka bila seseorang tidak berilmu, dia tidak mungkin taubat. Misalnya, seseorang yang senantiasa meninggalkan salat. Karena saya yakin kita bahwa dia tidak berilmu bahwa salat itu tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya bukan ilmu tidak tahu bahwa ini wajib, tidak. Bahwasanya kalau dia tidak salat akan mencelakakan dirinya, merugikan keluarganya di dunia dan di akhirat. Mungkin dia karena tidak berilmu mengatakan kalau saya salat melambatkan pekerjaan, melambatkan atau menghilangkan pendapatan. Demi Allah, justru ini adalah sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat, dan tak mungkin menyuruh keluarga kecuali kita sendiri salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah melaksanakan salat. Kami tak membutuhkan rezeki daripadamu, kamilah yang memberi kamu rezeki. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, baik secara tertulis maupun secara fakta dan realita, bahwa orang yang mendirikan salat sering diberikan Allah pertolongan yang luar biasa. Ada sebuah kisah nyata, 2 orang pekerja ketika itu bertugas di luar, di sebuah pabrik, perusahaan kertas. Ketika dalam perjalanan kembali ke kantor atau ke pabrik, dikumandangkan azan asar. Tentu saja sebenarnya satu waktu absen pulang. Dan sudah dekat ke pabrik. Yang satu mengatakan kita mampir sholat asar dulu. Dengan alasan ini panggilan Allah dan dialah yang memberi rezeki kita. Dan dia menjaga kita. Yang satu mengatakan, tidak, kita sudah terlambat. Nanti kita kena marah atau kena denda oleh pimpinan. Yang satu mengatakan, saya tetap sholat dulu. Karena ini adalah pemilik pimpinan kita. Akhirnya yang satu karena takut rezekinya hilang, maka dia cepat-cepat pulang dan tidak melaksanakan salat. Yang satu tak yakin bahwa sesungguhnya Allah lah sang pemberi rezeki, maka dia tetap menunaikan salat berjamaah dulu di asar di masjid. Kaum muslimin dan muslimat, hasilnya apa? Yang segera dan tidak melaksanakan salat sebenarnya juga sudah terlambat. Ketika sampai, manajer menyapanya, menegurnya. Kenapa kamu terlambat? Lalu dia membuat alasan bahwa terlambat di lapangan, kemudian jalan yang ramai dan sebagainya. Alasan ini tidak diterima oleh sang manajer. Langsung potong gaji. Yang satu tapi datang lebih terlambat lagi karena dia mampir sholat dulu. Subhanallah. Ketika ditanya, Anda kemana terlambat? Temanmu tadi terlambat, saya potong gajinya. Kamu lebih lambat lagi. Kemana? Maaf Pak Manajer atau bos, saya pas hampir sampai ke kantor tadi, mendengar azan di masjid, saya sholat dulu. Oh, kamu sholat dulu. Padahal yang manajer ini ada orang Taiwan, orang Cina, orang kafir. Tapi subhanallah, Allah yang maha memiliki hati hamba-hambanya, membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Oh, kamu sholat dulu? Iya. Aku itu silakan. Berbeda jawabannya dengan yang tadi. Padahal dia sudah berusaha untuk cepat, ternyata didenda. Ini berusaha untuk memberikan dapatkan ridha Allah, akhirnya tidak didenda. Oleh itu, kalau seorang muslim berilmu, maka dia tidak tentang salat ini, manfaatnya bagi dirinya dunia akhirat, dan mudarat yang besar yang ditimbulkan bagi dirinya dunia dan akhirat, tak mungkin dia meninggalkan salat ini. Nah, ilmu seperti ini penting.
Ilmu seperti ini penting. Nah, di saat dia sudah berilmu tentang masalah ini, dia akan menyesal kalau tidak salat. Merasa rugi bila tidak salat. Atau orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ya. Ada amalan yang disunahkan, ada amalan yang tidak disunahkan. Kalau dia berilmu bahwa sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi adalah menghidupkan syariat Nabi, mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak akan mau menukar sunnah ini dengan yang lain. Walaupun zahirnya kecil, sedikit dibanding dengan pengganti tadi. Kaum muslimin dan muslimat, yang namanya barang asli sekalipun kecil, walaupun kadang-kadang bentuknya tidak seindah barang palsu, tapi yang asli tetap nilainya lebih tinggi. Walaupun dari sisi model kadang tidak terlalu terlihat. Tetapi bila ilmu ini tidak ada, maka seseorang tidak akan meninggalkan dosa yang dilakukannya, yaitu mengada-ngada dalam agama. Makanya yang pertama perlu ilmu tentang itu adalah dosa. Dan ilmu ini mesti punya dasar yang kokoh, bukan hanya sekedar pendapat orang, karena pendapat orang akan berbeda-beda. Maka seseorang yang ingin bertobat kepada Allah mesti menuntut ilmu bahwa itu adalah dosa. Dan memang tidak semua orang ketika dapat ilmu langsung bisa melaksanakan. Bukankah dulu ketika Nabi kita alaihissalatu wassalam berdakwah, semua orang Quraisy tahu Nabi tak pernah berbohong. Semua orang Quraisy tahu bahwa Nabi mencintai umatnya. Semua orang Quraisy paham bahwa Nabi tidak pernah menipu, bahwa Nabi tak pernah berniat buruk kepada bangsanya. Semua orang tahu. Tetapi ada yang Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah, langsung dia menerima. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an, Zaid ibnu Harithah, kemudian subhanallah Ammar ibn Yasir dengan keluarganya Yasir dan Sumayyah. Semua mereka menerima karena Allah yang inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dan lapangkan dadanya menerima Islam. Tapi ada orang yang paling dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam, menjadi ayah yang mengasuhnya, Abu Talib. Tetapi Allah tidak berikan, karena ini mahal, Allah berikan kepada yang dia cintai. Maka bila ada orang yang sudah mengetahui tetapi tidak bisa menerima, itu adalah hal yang merupakan sunatullah. Maka beruntunglah kaum muslimin ketika kita diberikan ilmu oleh Allah dan kita menerimanya. Nah, ini yang pertama, perlu al-ilm. Sehingga ketika itu lahir nanti penyesalan bahwa ini dosa, saya tidak akan tinggalkan. Rugi saya selama ini. Atau orang mau makan riba selama ini misalnya. Ketika dia tahu sebenarnya, tapi belum masuk ilmu itu. Nah, bila ilmu ini sudah datang dengan sebuah keyakinan yang benar, lahirlah berubah keadaan. Halnya berubah. Ketika keadaannya berubah, gimana berubah? Hatinya akan senantiasa berkata-kata. Boleh dikatakan terjadi pergulatan antara penyeru kebaikan dalam dirinya dan penyeru keburukan. Nah, tergantung di sini, kalau semakin dia memohon kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan seperti seseorang yang telah membunuh 99 orang tersebut. Dia diberikan Allah SWT rasa tidak enak karena dia sudah diberikan ilmu bahwa ini adalah dosa besar. Lalu dibimbing untuk mencari jalan keluar dari dosa ini. Dipertemukan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ya, berapa banyak orang hari ini rajin beribadah tapi tidak berilmu. Apalagi di musim pandemik ini, banyak yang tidak bisa menerima kenapa meninggalkan masjid. Bukankah kita sangat membutuhkan Allah? Rupanya mereka hanya tahu bahwa ibadah itu hanya di masjid. Lupa mereka bahwasanya ibadah itu lebih umum daripada hanya sekedar ke masjid.
Termasuk ibadah yang dicintai Allah adalah mentaati orang-orang yang disuruh Allah kita taat kepadanya. Itu ibadah. Orang-orang yang disuruh Allah kita taat kepadanya itu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang-orang yang dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ini adalah ulama dan umara. Ini ibadah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan ketika terjadi fitnah di akhir zaman, ya, Nabi mengatakan bahwasanya akan ada nanti para pemimpin yang melambatkan salat sampai-sampai mungkin keluar dari waktunya. Lalu apa kata Nabi, kata sahabat, bagaimana kamu nasihati kami ya Rasulullah? Lihat kaum muslimin dan muslimat. Ya, bagaimana kamu nasihati kami ya Rasulullah? Nabi katakan bahwasanya kalian sallu li anfusikum. Salatlah kalian untuk diri kalian di awal waktu. Kemudian ikuti mereka. Nah, begini kaum muslimin, sekarang kita mungkin tidak sepakat. Apalagi memang ulama di negeri ini ikut juga terpengaruh oleh sistem demokrasi. Yang mana fatwa selalu melihat dan mengakomodir berbagai pendapat. Sehingga terkesan pula kadang-kadang sebentar-sebentar dilarang, sebentar dibolehkan. Sebentar diketatkan, habis itu dilonggarkan. Selalu ada dalam istilah kita, ada ambang balobionya. Itu sesuatu yang bisa membuat orang manjat di situ dan melanggar. Maka sebaiknya fatwa itu harus terukur dan memang diketahui ma'alatnya. Kalau ini dipatwakan, apa akibatnya? Dan bagaimana keadaan masyarakat ketika fatwa itu dikeluarkan? Kalau ketika dikeluarkan fatwa pada masyarakat yang senantiasa mencari kelonggaran, lalu kita fatwakan kelonggaran, maka akibatnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka keadaan seseorang itu akan berubah. Dan keadaan berubah ini melahirkan al-fi'lu, melahirkan perbuatan. Orang tadi mencari bagaimana jalan keluarnya, keadaannya berubah. Sekarang dia perasaannya ingin meninggalkan ini. Cari ketemu dengan orang yang tidak berilmu tapi rajin ibadah, hasilnya apa? Bagi orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu, meninggalkan masjid ini meninggalkan masjid. Membunuh orang ini, jangankan 99 orang, satu orang saja dosanya sama dengan bunuh seluruh manusia. Sama kita hari ini meninggalkan masjid ini besar, betul. Di saat kita disuruh ke masjid, ini besar dosa kita meninggalkan masjid. Tapi di saat kita disuruh untuk tidak berkumpul dulu, maka mungkin kita berdosa ketika kita melanggar hal ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah pentingnya ilmu dan aplikasi ilmu itu sendiri. Ilmu dan aplikasi terhadap ilmu itu sendiri. Maka akan lahir perubahan. Akhirnya dia dipertemukan dengan seorang alim yang memberikan dia solusi bahwa sesungguhnya dosa sebesar apapun Allah siap memberikan ampunan dengan syarat betul-betul bertobat. Nah, bukti betul bertobat ketika dinasihatkan kepadanya, kamu tinggal di tempat yang tidak kondusif. Orang-orang banyak berbuat maksiat di situ. Kalau kau memang ingin bertobat, tinggalkan tempat itu. Nah, ini penting ya. Antum tinggal di lingkungan misalnya yang salah kaji. Ya, salah kaji. Maka kita harus siap untuk meninggalkan. Ya, dari awalnya memahami Al-Quran dan hadis dengan semata-mata pemikiran, dan ini jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Menafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan pendapat itu dilarang, mesti dengan ilmu. Maka kita pindah kepada yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW dan perkataan sahabat Nabi SAW. Ya, kita siap karena kita sudah beriman tadi bahwa yang didakwakan Nabi yang asli itu lebih berharga daripada yang dibuat oleh
manusia belakangan. Sekalipun diberikan bungkus casing yang sangat menarik, bahkan harga promo. Ya, harga promo besar-besaran sampai cuci gudang segala. Bahkan dijual sampai ke tepi jalan. Tuan-tuan lihat, barang-barang yang dijual di tepi jalan dengan barang-barang yang harganya stabil, pasti akan beda mutunya. Ya, akan beda mutunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi melahirkan yang pertama mesti punya ilmu. Dengan ilmu itu antum paham mana yang berharga, mana yang tidak. Akhirnya ilmu ini melahirkan keadaan kita untuk tidak tenang dengan yang tidak baik ini. Sehingga lahirlah yang namanya yaitu berazam untuk tidak kembali kepada keadaan yang buruk tadi. Lalu lahir fi'il, tindakan nyata, yaitu amalan nyata bahwa saya bertobat. Kalau seorang yang bekerja di bank konvensional, saya bertobat, resign. Mungkin ada yang memberikan solusi, siapkan rumah dulu, siapkan dulu mobil yang cukup, tabungan yang cukup, habis itu baru resign. Saya tidak menunggu karena belum tentu kalau saya teruskan di sini saya masih berumur panjang. Saya ingin sekarang. Kenapa? Saya sudah berilmu. Riba itu sangat besar dosanya, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu bahwa riba itu dalam riwayat disebutkan lebih besar, sekecil-kecil riba lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu sendiri. Walaupun hadisnya dipermasalahkan oleh sebagian ulama, dan bahwasanya orang makan riba nanti dihukum dengan berenang di sungai darah dan sebagainya. Dan cukup bagi saya bahwa Allah mengancam perang dengannya, dan Allah akan meluluh lantakkan riba. Dan kita sudah lihat bukti sendiri. Ekonomi kita yang dibangun di atas riba, target tak pernah tercapai, kecuali hutang yang semakin menimbun kita. Kenapa? Karena kita masih ragu untuk kembali kepada sistem syariat Islam yang selama sepanjang hidupnya, sepanjang dilaksanakan tak pernah yang ada namanya inflasi keuangan. Tak pernah ada inflasi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika saya tahu itu haram, sekarang saya bertobat. Maka para ulama menyebutkan bahwa 3 ini harus ada. Pertama ilmu, yang ilmu ini merubah keadaan seseorang, dan keadaan yang berubah ini akan melahirkan suatu tindakan nyata, yaitu amal. Yaitu pertama menyesal, kenapa selama ini saya tidak tahu. Yang kedua berazam meninggalkannya, dan yang kedua meninggalkan, yaitu keadaannya berubah. Yang ketiga berazam tak akan kembali lagi. Ya, tak akan kembali lagi. Ibarat kacang lupa pada kulitnya. Pokoknya putus mata rantainya sama sekali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan, at-tark. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, tidak berazam tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Yang secara singkat tadi adalah ilmu, hal, dan fi'il. Itu berilmu yang melahirkan perubahan keadaan, kondisi kita, dan yang melahirkan kondisi yang berubah ini melahirkan suatu amal nyata. Akan ada perbedaan antara orang yang bertobat dengan tidak bertobat. Kalau dulu kita cukup dengan ngaji sekali sebulan, itu pun dengan syarat pandai ketawa ketiwi, ya, pandai bercanda, pandai guyon. Ustadznya kalau enggak usah diundang lagi. Sekarang berubah, enggak. Itu bukan ngaji, itu melawak. Sekarang saya ingin ngaji yang melahirkan perubahan, bahwa setiap ilmu yang didapatkan diamalkan, sekecil apapun saya berpaham. Karena seperti kata Imam Abdurrahman Al-Qasim rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dia mengatakan qalilul ilmi ma'at taqwa kathir, wa kathiruhu ma ghairi taqwa qalil. Sedikit ilmu dengan takwa. Takwa adalah mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Maka berhasil banyak. Dan orang yang bertimbun ilmunya, bagikan salmin untuk ilmu tapi amalnya sedikit, sama saja dengan orang tidak berilmu. Maka hasilnya sedikit, qalil, kata Imam Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala.
Nah, dari keadaan kata awalnya hanya sekedar ngaji untuk melapangkan diri, bahwasanya oh enak ngajinya, daripada itu menjadi mencari tambahan bekal yang bisa dijadikan pegangan yang kuat, puasa tidak akan meninggalkannya karena ini dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada hanya ngaji sekedar menambah wawasan, luas wawasan tapi sempit di amalan. Ya, luas wawasan sempit di amalan. Kenapa kita lebih cenderung kepada orang-orang yang sesat, tapi tidak suka pada orang-orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana? Aneh bin ajaib, kita mengklaim cinta Nabi, tapi ketika disebut sunnah Nabi kita merasa tidak senang. Ketika disebut amalan yang tidak disunnah Nabi alaihissalam kita menjadi senang. Di mana cinta kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Bukankah hadis-hadis Nabi ini, sunnah-sunnah Nabi ini adalah ibarat surat cinta yang datang dari Nabi kepada kita. Kalian ingin bertemu denganku, ini jalan yang harus kalian ikuti untuk bertemu denganku. Bukan mencari jalan lain. Bahkan Nabi sudah mencontohkan sekali. Contohnya buat garis lurus besar, di samping kiri kanan garis kecil. Dia katakan ini di jalanku yang lurus, ikuti ini. Yang kalian ikuti ini jalan-jalan syaitan semuanya. Dan di setiap pintunya, di awal jalan itu ada syaitan yang menghiasinya. Mengatakan, oh di sini lebih cepat sampai, di sini lebih lapang, di sini tidak macet, di sini banyak buah, di sini banyak kebun, banyak pemandangan dan sebagainya. Ya, yang namanya syaitan memang kerjanya menyesatkan kita. Akhirnya kita dibawa ke tempat-tempat yang melalaikan, dan akhirnya ketika mau kembali ke jalan utama sudah terlambat kita. Nah, saatnya di Ramadan ini mari kita berazam tegakkan sunnah Nabi SAW, mulai dari keyakinan, dari ibadah kita, muamalah kita, dan yang tak kalah pentingnya akhlak, adab, budi pekerti kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang benar, meninggalkan segala dosa dengan segala dimensinya, dan berazam untuk memperbaiki diri dengan keyakinan, dengan ibadah, dengan segala dimensi dan aspeknya. Ini yang dapat kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalau yang benar itu adalah taufik dari Allah SWT, dan yang salah tentu saja kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan dan puan-puan dapat memaklumi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kalau ada waktu yang tersisa atau pertanyaan yang masuk, dipersilahkan kepada saudaraku Ray Imran untuk membacakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa, di sedikit waktu yang tersisa untuk antum yang ingin bertanya, silakan langsung di telepon 0812 73 33 5531 atau melalui pesan singkat di WhatsApp dengan nomor yang sama. Sambil kita tunggu telepon, ada pesan yang masuk di WhatsApp kita bacakan dulu atau kita coba jawab, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akhwat yang bertanya, Ustaz, kalau suami saya poligami, bolehkah menjadi imam sholat Id 2 kali? Di rumah pertama, setelah itu di rumah yang kedua. Nah, Ustaz. Baik. Yang pertama masalah salat Id di rumah. Ya, tentu masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau yang mensyaratkan ijtima'un nas seperti Imam Abu Hanifah mengatakan salat Id itu hanya berlaku di lapangan atau di masjid, yaitu mengumpulkan orang ramai. Sedangkan jumhur, khususnya mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih, seperti nukil oleh Imam Al-Muzani daripadanya, bahwa bila bisa dilakukan jemaah, dan jumlah jemaah minimal ada imam, kemudian ada muazzin dan ada makmum, maka sudah dibolehkan untuk salat Id, karena syarat sahnya salat Id itu adalah berjamaah. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini, dalam kondisi keadaan kita seperti musim pandemik ini, di saat nanti tidak dibenarkan oleh para pemangku kebijakan berdasarkan kajian ilmiah, yaitu sangat berbahaya dan rentan, maka
mungkin kemungkinan besar kita tidak bisa melaksanakan Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Maka masing-masing melakukannya di rumah dengan alasan karena tidak sedikit di antara sahabat seperti diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bila mereka terlambat salat Id, maka mereka mengumpulkan keluarganya dan salat di rumah. Nah, pertanyaannya, apakah suami saya boleh menjadi imam kalau istrinya ada 2 atau 3 atau lebih? Ya, salat Id di rumah yang pertama, habis itu salat Id di rumah yang kedua. Kita katakan, pertama, bila memang rumahnya berdekatan, kenapa tidak salat sekalian ya? Kalau rumahnya berdekatan, itu bertetangga. Tapi kalau seandainya rumahnya berada di tempat yang jauh, satu di Rohul misalnya, satu di Rohil, akhirnya tidak mungkin untuk sholat kedua kalinya. Tapi kalau misalnya masih dalam satu kota, masih bisa, belum keluar waktunya, boleh tidak berulang sholat? Ya kita katakan sholat sunat pada asalnya juga boleh dilakukan berulang. Ya, misalnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia menjadi makmum salat Isya bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke Quba menjadi imam salat Isya bagi jemaah di sana. Bagi dia salat sunat dan bagi yang lain adalah salat wajib. Wallahu alam, berdasarkan ini mudah-mudahan boleh dilakukan. Tapi kalau bisa ya tadi dikumpulkan aja sekaliannya, mumpung hari raya nih, ya, menahan diri insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ada pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita berakhir di sesi ini? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah bacaan istighfar khusus atau hanya astagfirullah saja dan termasuk bid'ah ya? Beristighfar lebih dari 1000 kali. Nah, Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Istighfar itu adalah amalan yang sangat dianjurkan seperti kita katakan tadi. Dan Al-Quran dan hadis ada yang memutlakkannya, ada yang mentakyidnya. Artinya misalnya wastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, maka kita boleh memakai lafaz apapun istighfar. Dan ada yang sifatnya taqyid muqayyad, yaitu terkait dengan amalan-amalan tertentu. Maka kita tidak melakukan kecuali yang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada yang berlaku secara mutlak, artinya saya misalnya melakukan suatu dosa atau tanpa melakukan suatu dosa, saya katakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti yang ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab al-istighfar wa fadlul istighfar, itu bab tentang keutamaan istighfar. Saya baca ini, nak berapa kali, nak kapan pun, tidak ada masalah. Tetapi ketika saya sebutkan menjadikan yang mutlak tadi menjadi muqayyad, seperti istighfar selesai salat fardu, atau istighfar tadi ketika dalam salat subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan ini yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita terkait dengan itu. Jadi yang mutlak boleh kita lakukan berapa kali, termasuk tadi bilangan tadi juga. Nak kita bacakan istighfar 1000 kali, 1200, tapi bukan dijadikan sebagai amalan tertentu yang dikaitkan dengan waktu tertentu, kecuali dengan dalil dari Nabi atau dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi benar-benar kita harus pahami, sigat istighfar banyak dari Nabi. Ada selesai salat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dua-duanya ini. Yesus selesai salat, dia sebutkan bab zikri ba'da salat. Sedangkan yang tadi dalam bab al-adiyah, ad-doa secara umum, itu doa istighfar, keutamaan istighfar secara umum. Kalau siapa yang membaca ini, maka Allah ampuni dosanya walaupun seperti apa di buih di samudra. Berarti tidak boleh kita pindahkan ini sini. Imam Tirmizi secara faqih dia, maka dia letakkan yang selesai salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sedangkan yang secara umum astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagaimana yang umum ini
Tidak bisa kita pindahkan dan jadikan amalan khusus pula dalam zikir ruku dan sujud kita yang datang dari Nabi seperti riwayat Aisyah tadi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, diganti dengan astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak bisa dipindahkan dalam salat. Kecuali kita niatnya doa. Seperti disuruh berdoa di waktu sujud kan, atau disuruh berdoa menjelang salam setelah tahiyatul akhirah. Kalau niatnya itu silakan. Tetapi bukan menjadi doa khusus pula yang senantiasa dibaca seolah-olah itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Barangkali bisa dipahami ini. Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah kalau itu dipersilakan. Wallah, dan masalahnya lapang insyaAllah. Oke, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh untuk yang bertanya. Seperti itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk sesi ini, dan karena waktu yang membatasi, insyaallah besok kita akan kembali bertemu dengan kajian atau lanjutan kajian di waktu dan frekuensi yang sama. Apa untuk semua salah kata kita bicara, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.